Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk Minggu tanggal 7 Februari 2021. Karenanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang telah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan buat kita pada hari ini yang tertulis di dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Allah ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang yang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan topik Allah kekuatan kita. Ini mengangkat sebuah keadaan Israel yang pada waktu itu mengalami hidup yang penuh penderitaan di Babelonia. Tanah pembuangan, sebagaimana rakyat yang dijajah yang kalah perang, dan kemudian ditawan, bahkan dipindahkan dengan paksa ke negeri bangsa lain yang dahulu bangsa yang mengalahkannya, ke negeri bangsa yang mengalahkannya. Di tanah pembuangan mereka didiskriminasikan dan mendapat menjadi sapi perahan. Yang dahulu mereka makmur, dahulu mereka mempunyai banyak kekuasaan, daerah kekuasaan, di sini mereka mulai meragukan Tuhan dan kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam teks ini? Kenapa Yesaya menasehati orang Israel pada konteks teks dalam kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai 31? Ada 4 hal kenapa Yesaya menegur umat Israel pada pemahaman teks ini. Yang pertama, Yesaya menegur umat Allah yang tertawan di Babel ini atas ketidakpercayaannya dan ketidakyakinan mereka terhadap Allah. Untuk itulah sebutan hai Yakub, hai Israel adalah sebutan yang dipakai terhadap mereka akibat ketidakpercayaan mereka. Kita belum mengingat bahwasanya pada waktu itu Yesaya mengingat umat Israel tentang hakikat sebagai umat Israel, hakikat umat yang dikasihi Allah. Dengan menyebut nama Yakub, itu berarti diartikan sebagai penipu yang pantas untuk dukung. Jadi Yakub artinya yang pantas untuk dukung. Berubah menjadi Israel yang artinya pemenang. Karena ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan di Peniel, di Kejadian 32 ayat 28, disitulah Yakub berubah nama menjadi Israel yang berarti pemenang. Saudara-saudara, biarlah mereka mengingat ini kembali, dan mereka mengambil nama itu dan mengingatkan Allah yang setia, mengingatkan nama Yakub yang adalah pemberian Allah diganti menjadi Israel sebagai umat dalam perjanjian Allah dengan Yakub itu sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, karena pada waktu itu umat dibuang ke Babel, orang Israel dibuang ke Babel, merasakan tidak ada yang lebih besar daripada kerajaan Babelonia ketika itu. Mereka menganggap dewa-dewa Baal, dewa-dewa Babel yang mampu menyelamatkan mereka. Jadi pola pikir mereka kehilangan harapan, yang mungkin mereka tidak mungkin bebas, yang mungkin membuat mereka jiwanya menjadi kerdil, semangat mereka padam, tubuh mereka menjadi lemah.
Perkataan yang buruk itu selalu melanda hidup mereka, yang berakhir sebuah keputusasaan dan penuh malapetaka yang mereka alami pada saat itu. Yang ketiga, saudara-saudari, teks ini mengingatkan dan melihatkan bahwasanya mereka menganggap Allah yang tidak memperhatikan mereka dengan mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Yang keempat, kesalahan umat Israel yang ditegur oleh Yesaya adalah, aku tidak diperhatikan Allahku. Inilah pemahaman bahwasanya Allah tidak bisa menolong perasaan ragu dan tidak percaya pada kuasa dan kasih Tuhan lagi. Dan akhirnya mereka kecewa, dan akhirnya mereka marah dan tidak memperdulikan dan tidak berlaku tidak adil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin kita mengalami penderitaan, perasaan seperti Israel di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Banyak yang memikirkan mungkin tidak ada jalan keluar, banyak mungkin yang memikirkan tidak ada yang bisa mengobati, banyak mungkin yang tidak bisa memikirkan bahwasanya siapakah yang menolong kita dalam masalah pandemi ini. Kesusahan ekonomi semua hancur dari peradaban yang semulanya. Saudara-saudara, seperti itulah yang membuat Israel menjadi kecewa. Dia tidak percaya, dia marah kepada Tuhan dalam menghadapi persoalan kehidupannya. Namun dia tidak mengingat dalam dilema hidupnya bahwasanya Israel melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk menjawab persoalan hidup kita. Dalam Tuhanlah ada kekuatan baru, dalam Tuhanlah ada semangat dalam ketidakberdayaan kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih sudah beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Inilah yang ditawarkan oleh Yesus bagi setiap orang yang memiliki penderitaan untuk datang kepadanya. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, janji keselamatan kepada umat Israel, janji keselamatan kepada kita saat ini, menyadarkan bahwa seberapapun penderitaan yang kita alami, ada yang berkuasa, yaitu Tuhan Allah semesta alam. Tidak ada gunanya untuk bersungut-sungut, dan tidak ada gunanya untuk marah, tidak ada gunanya untuk kecewa, tetapi kita punya alasan untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Nabi Yesaya memberikan penguatan, semangat dan penghiburan kepada orang Israel, kepada umat Israel, yang mengatakan Allah akan memberikan penghiburan bagi umatnya. Perhambaan yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan masa lalu, tapi saat ini dosa dan kesalahan itu telah diampuni oleh Tuhan. Allah menjadikan mereka kuat dalam pemahaman istilah Israel tadi, menjadi pemenang, dikembalikan dalam perjanjian Allah dengan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa penghiburan yang boleh kita dapatkan pada saat ini? Apa penghiburan yang didapatkan oleh Israel pada saat ini? Yang pertama, Allah memberikan kekuatan kepada yang lemah, bahkan yang sudah hampir tidak berdaya. Dan banyak yang lemah semangatnya, yang bahkan tidak percaya diri, bahkan tawar hati, tidak sanggup untuk melayani dan menanggung penderitaan itu, dianggap dirinya sendiri. Dikuatkanlah kita oleh kasih karunia Allah dengan kekuatan yang penuh dari Allah, sehingga kita menjadi manusia yang baru bagi Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10 berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah yang disaksikan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu kita dikuatkan lagi oleh buku ED nomor 213. Tung sonang rohaku diwahen Jesusi por supe hutaon disong.
Karenanya kita memahami bahwasanya penderitaan itu akan dikuatkan oleh Tuhan dan kita mendapatkan penyegaran di dalam Tuhan, dan itulah semangat kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 30 ditekankan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kita diingatkan bahwasanya kita manusia yang hanyalah memiliki keterbatasan. Digambarkan pada teks di ayat 30 ini adalah kekuatan orang-orang muda. Ini menunjukkan adalah sebuah kekuatan, ini menunjukkan sebuah keperkasaan, ini menunjukkan sebuah power daripada manusia muda. Tetapi itu akan menjadi lemah tanpa Tuhan. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang memberi kita semangat. Hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan, karena kekuatan Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Hidup bersama Tuhan bukan berarti tanpa penderitaan, tetapi orang menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah orang yang mampu untuk menghadapi penderitaan itu. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Saudara-saudara, akhirnya firman ini ditutup dengan ayat 31 yang menekankan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Istilah Raja Wali ini digambarkan sebuah simbol kekuatan yang dinamakan oleh the King of the Bird. Raja Wali mampu melayang, mampu terbang bebas di udara. Dia mampu membaca situasi dengan sayapnya yang kuat, walaupun udara yang sulit diprediksi. Raja Wali dengan matanya yang tajam mampu melihat mangsanya dari kejauhan. Raja Wali mampu bertahan terbang, begitu lamanya dia terbang, tapi karena kekuatan sayapnya. Karenanya firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap kuat seperti Raja Wali, hidup menghadapi tantangan walaupun gelombang kehidupan yang sulit diprediksi, tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan di dalam Tuhan. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara, Allah lah yang menjadi kekuatan kita. Di dalam Yesus Kristuslah, Dialah yang punya kuasa, Dialah yang penuh kuasa, yang memberikan kekuatan kita, karena Dia sudah menebus kita di kayu salib, dan kita mendapatkan kemenangan hingga saat ini. Tuhan memampukan kita menjalankan firman Tuhan ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara, untuk firman ini boleh sampai ke seluruh penjuru dunia ini, marilah saya mengajak kita untuk men-share, men-subscribe YouTube channel ini, sehingga firman Tuhan terus dapat diwartakan melalui channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang mengasihi penyayang, Engkau adalah Allah sumber kekuatan kami. Biarlah firman-Mu ini pada saat ini Tuhan menjadi kekuatan kami menjalani aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah situasi yang morak-marit dan kehidupan yang sulit kami prediksi. Tapi kami percaya di dalam Tuhan kami kuat, di dalam nama Yesus Kristus yang menguatkan kami menjalani kehidupan kami.